Anan dilahirnya limau nan diraci, dilahirnya limau nan dilameh, nan dirameh, tapi karak batin ko nan dibersihan. Karena inti dari silik itu sembahyang. Kok kalau itu kapeh ko bagai angku nan kapeh ko kok dapet kandak katonalah barakai pinta kita bersama ba'a bantu basilik ko ringan serupa kapeh. Satu, nan kedua kok jatuh hendak sakit awak, hendak patah-patah awak. Ayo akhirnya dilangkoilah kapeh tu. Yang lah taidang silakan dicoba-coba juga. Nah, tadi dari Makati refleksi kebudayaan Makati tentang silet dan lain sebagainya. Kalau kita cari ya di dinding sebelah belakang speaker po, ada konsep didikan di situ. Ada foto tawalin, ada canduang, ada diniyah, Nah, kita minta eksplorasi lebih dalam tentang sejarah pendidikan yang ada di Minangkabau, dan kebetulan kita di situ ada Pak Khairul Jasmi, Pak KJ yang banyak menulis tentang tokoh-tokoh Minangkabau itu. Kita minta uraian dari beliau, sepatah dua patah kata, patah-patah tak aja Pak KJ. Kepada Pak KJ disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edi Utama, ini pertama kali saya panggil Pak Bung Edi Utama. Pak Bu. Dan Ajo, Manai, Aprimas. Oke, kalau salah tolong meluruskan ya. Saya mulai dengan Tepak Hulu itu. Saya sejak lahir sampai usia 10 tahun tinggal di Surau. Kakek saya tukang sulupkan orang, nenek saya tukang carikan makan vegetarian untuk orang Sulu. Saya ikut mencari. Di sebelah surau kakek saya ada rumah istri dari Saint Jamil Jamuk. Di sebelahnya benar itu nenek saya, anaknya menikah dengan tuanku tua di simpang apa nama Kubu Kampung Hatta. Tuanku Kanis. Jadi anaknya dinikahkan dengan tuanku Kanis, muridnya ya si Tuan Bujau. Jadi Tuan Bujau itu teman dari kakek saya. Tak boleh teman itu. Sulu ini orang-orangnya, karena saya 10 tahun menyaksikan, habis maghrib itu sampai jam 12 malam mereka itu salawat dan apa saja di tengah kegelapan dalam surau, dan tidak pernah keluar dari kota itu kecuali pergi berwudu dan mandi. Ya, di situ saja Dalam selawat. Yang kedua soal kematian. Mati, tidak pakai lampu. Yang kedua soal kematian. Tiap nagari, proses adat dan agama bersatu di dalam prosesi kematian. Pasti 3 langkah dari rumah berhenti. Ada yang dibaca 3 langkah lagi berhenti, 3 langkah lagi berhenti, dan tidak boleh melalui jalan yang sama. Di kuburan akan ada pidato adat singkat dan kemudian membaca doa sampai tanahnya bertimbun dengan rata. Di banyak agari ada imam dari jorong A, khatib dari jorong B, penyelenggara jenazah dari jorong C, tukang nikahkan orang dari jorong D. Di tiap jorong punya peran masing-masing. Contohnya di kampung saya. Apalagi ya, sampai di sana yang itu, yang setahu saya
mengetik. Nanti tahu juga teman, sekarang sudah enggak. Saya pindah ke apa yang saya tulis. Pertama saya menulis Inyek Canduang. Kenapa Inyek Canduang? Karena hobi saya belajar di Canduang. Mestinya nenek saya itu adalah istrinya Canduang. Tapi dia kasih jauh angku salah. Jadi itulah dulu itu. Iya, betul. Nah, ini Canduang saya tulis pertama. Saya belum punya cara mencari dokumen lebih dalam. Dan kenal Tanggung dengan Aja Suryadi. Belum bisa saya cerita ketika menulis ini Canduang. Jadi bahannya apa adanya, dibantu oleh orang-orang Canduang. Bagaimana ini Canduang belajar? Pertama beliau belajar ke Batu Ampah. Setelah itu ke Halapan. Setelah itu ke Sujung. Setelah itu lupa saya tempat belajar. Tapi dia lama belajar di Halapan dengan Syekh Jabil Jahu. Lalu ini Canduang duluan naik haji. Oh, dia juga belajar ke Salo di Telatak Kamal. Jadi dulu itu ada spesialisasi ulama. Kalau fikih ke sini, kalau nahu ke sini, kalau saraf ke sini, kalau ini ke sini. Tidak pada satu ulama. Saya tulislah ini Canduang. Masalahnya adalah bukunya tak dibeli para ulama. Itu masalahnya adalah. Ya, laku tapi yang beli bukan ulama. Yang membeli adalah anak-anak pesantren, termasuk pesantren Canduang. 2 kali dia order. Yang kedua saya tulis Rahma El Yunusia. Nah, ini udah agak mulai bisa saya mencari dokumen. Ete Amah ini adalah satu-satunya perempuan yang menolak peran laki-laki untuk pendidikan perempuan. Anda usahlah Pak Suku. Dia lah dengan kami saya dulu. Kau di mata letak kami yakin ke Pak. Cara beliau menolak. Dan diajarkan adalah fikih perempuan. Ketika dia akan membuat sekolah itu, temannya namanya dari perempuan lu di Jepang. Dia 3 kawan perempuan. Belajar dari Karim Abdullah. Untuk Jepang sih. Di Jepang, Ete Ama satu lagi lupa saya namanya satu lagi. Kecuali saya lihat buku. Bertiga mereka diskusi. Ketika mau bertanya fikih perempuan malu. Ketika guru menjelaskan, murid laki-laki yang malu. Jadi karena itu dia ingin ada sekolah khusus. Sekolah khusus itulah yang diberi nama Dinia Putri Padang Panjang. Pertama muridnya 71. Salah seorang muridnya adalah Rasulullah Said. Yang kedua namanya adalah Latifah. Latifah murid Dinia Putri dari Payakumbuh yang sebelum tamat sekolah sudah dibuatkan oleh bapaknya di Simpang Benteng Payakumbuh. Ada orang saudara itu Bang Masaki. alun tamat sekolah untuk dia sudah dibangun. Sekarang di apotik Simpang Benteng di depan Rasulullah Said ditata. Ketika berbentuk di hadapan 3 orang. Nah, dokumen-dokumen seperti ini saya dapatkan ditolong oleh seorang dosen dari Leiden. Mengerti? Yang mana? Buku saya yang paling laris itu Rampan. Sudah 5 kali dicetak, mestinya 6 kali. Tapi Republika Penerbit tutup. Sekarang diambil alih oleh Kompas oleh Gramedia Group Januari diterbitkan ini karena sudah diedit ulang karena tidak mau pakai yang diedit Republika biasalah. Selain itu saya menulis Inyek Prabe adalah orang yang tidak mau berdebat sembarangan. Kalau berdebat, waktu punya. Di dalam ruangan tidak berdebat, guys.
Ada perdebatan sengit di Surabaya, ini Prabe nak mau. Saya aku punya. Kau tak tulilu. Seperti itu ini Prabe kalau mau berdebat. Tidak seperti kita sekarang. Nah, pelajaran kalau ada orang bertanya kepada ini Prabe, maka dia minta tunggu beberapa hari saya baca kitab dulu apa jawabannya. Meskipun dia sudah tahu ketika orang bertanya. Jadi dibaca dulu referensi namanya ini. Antara Ingat Prabe dan Ingat Candua ada kesamaan, ada perbedaan. Yang satu katanya kaum muda Ingat Prabe dan Ingat Candua dipastikan kaum tua. Perdebatan kaum tua dan kaum muda yang mulai 1914 ketika Abdullah Ahmad mengirim surat ke Said Ahmad Khatib. Benarkah soal sungguh dia kirim surat? Sejak itu terjadilah perdebatan sengit lebih dari 10 tahun dan tidak selesai-selesai sampai sekarang tentang suluk, tentang harta pusaka, tentang apa lagi ya, banyak item yang diperdebatkan tentang bid'ah. Dan perdebatan sengit itu terjadi antara Ahmad Khatib dan Syekh Sa'ad Munkar. Itu melahirkan kitab-kitab yang banyak. Tadi sampai ke Ingat Prabe. Ingat Prabe, Ingat Canduang dipesankan oleh gurunya, kalian kalau berundang, gue sekolah atau sekolah yang lain itu pelok. Ya, itu pesan gurunya di Lekang. Selanjutnya saya menulis ulama perempuan Rasuna Said. Rasuna Said adalah satu-satunya perempuan di Indonesia yang bertolak dari agama kemudian mengkritik dengan tajam pemerintahan Belanda pada usia 19 sampai 22 tahun. Tidak ada perempuan seusia itu kemudian yang mengkritik pemerintah Belanda dan dia tangkap. Dialah orang pertama yang sebenarnya pertama ditangkap itu Rasimah Ismail di Sungai Buah beberapa hari sebelum Rasuna Said. Tapi yang pertama dihukum adalah Rasuna Said yang tiap malam didatangi oleh residen 50 kota agar merubah haluannya menjadi guru sajalah engkau. Dan yang mendatangi itu adalah murid langsung dari Sunan Bonang. Dan Rasuna Said tidak mau. Kalau tidak mau maka lidahnya harus digunting dan dia mesti diusir dari Minangkabau. Itulah yang terjadi. Langsung hotel ya Jom membawanya pergi ke Semarang bersama Rasimah Ismail dan Saniah Said, adik Rasuna Said, sambil menggendong anaknya. Nama anaknya ini susah ya, agak susah bacanya. Nah, jadi Rasuna Said satu-satunya perempuan zaman perjuangan yang menyusui anaknya di penjara. Dan dia menjadi guru dalam sejarah. Dan dia menulis surat-surat keluar di Semarang dan diselipkan di pokok anaknya. Untuk para pejuang dan nasionalis di Semarang. Yang orang perlu tahu selama ini. Itu Rasuna Said. Lalu Rasuna Said dan pahlawan tahun 74 dan jalan ke situ bernama Rasuna Said karena rumahnya situ di jalan itu di dekat Bank Muamalah yang tanah kosong hari ini sebelah kirinya. Lantas saya menulis Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebelum saya tulis, saya kontak cucunya di Saudi Arabia. Saya bahasa Indonesia, dia bahasa Arab, dan nyambung. Akhirnya saya bahasa Indonesia, saya translate ke bahasa Arab. Dia bahasa Arab, dia translate ke bahasa Indonesia. Boleh nyambung. Nah, ini baru lengkap. Jadi saya tulis bahasa Indonesia, saya translate, saya kirim. Dia bilang saya tidak bisa bahasa Indonesia. Saya translate enggak katanya. Akhirnya dia kirimkan kepada saya 45 kitab Ahmad Khatib. Kitab itulah yang saya bagikan kepada ketua MUI, kepada para ulama. Tapi sampai hari ini tidak ada yang menerjemahkan kecuali satu,
tentang harta pusaka tinggi dan pusaka rendah sudah dibacakan oleh Ketua MUI dalam sidang tentang waris di DPRD Sumatera Barat. Sampai di situ, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Ulama-ulama Sumatera Barat ini mesti ditulis. Tapi problemnya adalah ada bukunya yang akan tidak laku, ada yang akan laku. Nah, pilihannya adalah mesti ada yang membiayai kalau penulisannya tidak laku. Dari semua buku yang saya tulis itu ada yang lakunya sekedar saja, ada yang cetak ulang. Yang saya angkat dijemput oleh keturunannya ke sini untuk dicetak di Saudi Arabia. Tapi proses di Saudi harus melalui kerajaan, jadi lama. Tunggu uang Anda saya kirim setelah selesai urusan dengan kerajaan di presiden mah. Jadi saya tak berharap cepat, lama, mungkin setahun. Tapi walaupun yang mengusulkan nama Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi untuk nama jadi masjid adalah para ulama, bisa saya hindar itu karena buku saya. Dan buku saya diluncurkan ketika pemberian nama itu dihadiri oleh seluruh anggota keluarganya. Anda hebat mengerti tak? Iya. Mana hebat kan? Untungnya malah maksudnya. Hotelnya banyak lah. Royaltinya juga ada. Itu dia. Jadi ulama-ulama ini sudah memberi nafkah walaupun dia sudah mati. Hamka misalnya, berapa dia memberi nafkah kepada para polis, ya kan? Jadi hormatilah ulama. Saya dapat nafkah dari ulama, walaupun belum banyak ya. Jadi ilmunya, royalti yang beliau tinggalkan, Karib Abrullah, dan belum banyak yang nulis. Saya mau nulis sebenarnya, tapi nanti keluarganya tidak percaya saya bisa menulis. Jadi belum saya ajukan permohonan untuk menulis para ulama itu. Pameran Pak EU ini saya mendengarnya di HP EU sejak dari ada semangat EU teman. Yang lain tidak ada EU, saya aja sendiri. Ya, betul kan? Betul kan? EU dia tahu tuh pasti saya. Foto-foto ini utama ini saya sudah tahu sejak di semangat itu. Beliau ini telaten menyimpan juga menjual. Kampus ini dua mereka dah. Dah kalau mau beli kecil. Jangan ada beli jangan saya. Ajo gay. Jadi mesti dihargai. Kalau ada buku kawan tapi jadi minta setodaan dia beli. Nah, pada tak buku cewek pernah yang nulis gua juga bahasa minta. Harus dibeli. Foto harus dibeli. Nanti kalau ada uang saya beli satu lagi. Ya. Saya kira cukup nah. Sementara maksudnya agar saya disuruh bicara lagi nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.